Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan Pak Beni pada mata pelajaran biologi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Ini bisa dilihat di buku paket mulai halaman 2 sampai halaman 13 ya. Kita nanti akan membahas pertumbuhan dan perkembangan. Nanti di dalam bab pertumbuhan dan perkembangan ini kita akan membahas 5 subbab. Subbab yang pertama pengertian, subbab yang kedua pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, subbab ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, kemudian subbab keempat pertumbuhan dan perkembangan manusia dan hewan, yang terakhir subbab kelima faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia dan hewan. Belum lengkap itu. Tetapi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas 2 subbab saja, yaitu pengertian dan subbab pengertian dan subbab pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian dulu. Pengertian itu ada 2 pengertian, 2 subkata, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Itu 2 kata yang berbeda maknanya, tetapi berjalan seiringan, maka dia dibahas dalam satu pengertian, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses kenaikan volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik kembali, tidak dapat kembali ya. Misalkan kita nanam cambah, hari pertama belum tumbuh, hari keempat udah tumbuh 1 cm, hari ke-6 tumbuh 2 cm, hari ke-7 misalkan tumbuh 15 cm. Kita kecilkan lagi, hari ke-14 menjadi 2 cm, tidak bisa. Itu namanya irreversible. Itu artinya kemudian dan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran dari tiap-tiap sel. Jadi pertumbuhan itu dikarenakan adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran tiap sel. Itu penyebabnya. Contohnya ini ya, misalkan ini tumbuhan kecambah, ini kecambah, ini kabiji tumbuh, keluar calon akalnya atau radikula, kemudian tumbuh akarnya, kemudian bijinya atau kotyledonnya naik, tumbuh menjadi ke atas. Nah, ini yang tadinya biji, kemudian akarnya cuma kurang lebih 1 cm sampai akhirnya menjadi tinggi seperti ini namanya pertumbuhan, dan tidak bersifat irreversibel, tidak bisa lagi yang udah bisa dikecilkan seperti ini, tidak bisa. Itu namanya reversible ya. Itu pertumbuhan. Kemudian yang kedua perkembangan. Perkembangan itu proses menuju dewasa. Jadi yang diukur nanti adalah kedewasaannya. Nah, waktunya beriringan atau sejajar dengan pertumbuhan. Jadi sama-sama, ini 1 hari, 2 hari sama ya. Prosesnya besar. Prosesnya tidak dapat diukur. Nah, ini tidak dapat diukur artinya tidak dapat dinyatakan dengan angka. Itu artinya tidak diukur dengan angka, tetapi penyataannya itu menjadi dengan perkembangan yang bersifat kualitatif ya, kualitatif. Jadi kualitasnya. Misalkan begini, kalau ini kan pertumbuhan ini tinggi tanaman tadinya akar tadinya 1 cm, atau kalau dilihat dari atas dari permukaan tanah kita yang bisa ukur misalkan permukaan tanah. Ini tinggi kecambahnya 1 cm. Hari berikutnya ini misalkan menjadi 2 cm, hari berikutnya jadi 4 cm. Itu kan jelas. Jadi 1, jadi 2, jadi 4 itu jelas. Nah, kalau yang perkembangan ini bunyinya gini, masih tumbuh hanya terlihat calon batang. Kemudian yang hari berikutnya tumbuh calon sudah ada daun. Nah, ini pernyataan daun. Kemudian daun yang tumbuh warnanya misalkan hijau muda atau kuning. Nah, itu namanya, ini kan bukan angka ya, pernyataan. Nah, ini namanya perkembangan. Contohnya kalau di hewan, misalkan ini yang metamorfosis itu, ini perkembangan contohnya.
telur, kemudian menetas jadi ulat, ulat berkembang menjadi kepompong, pompong tumbuh menjadi kupu-kupu. Ini namanya perkembangan. Paham ya? Jadi pertumbuhan itu diukur dengan angka, sedangkan perkembangan tidak bisa diukur dengan angka, tetapi dengan kualitatif atau dengan kalimat atau dengan angka, dengan kata-kata. Paham? Kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu di dalam pertumbuhan. Pertumbuhan itu diawali dengan perkecambahan. Perkecambahan itu biji tumbuh, ya, itu tumbuh berkembang, nanti tumbuh akan berkecambah atau kecambah itu ya. Nah, ini kecambah contohnya seperti ini. Ini bagian-bagian kecambah ada namanya. Ini anunya bijinya tadi ya. Bijinya ini di dalamnya ada kotiledonnya. Di dalamnya ada kotiledonnya. Bagian-bagiannya itu ada radikula, ini calon akar, plumule ini calon batang dan daun ya. Kemudian biji ini mulai bercambah, di dalamnya ada kotiledon, ada tutupnya namanya testa. Oke, sekarang bagian-bagiannya dari kecambah ini beserta fungsinya. Yang radikula ini calon akar, kemudian plumule ini calon daun, kotiledon ini di dalamnya ini ya, kepingnya itu cadangan makanan untuk calon ini. Selama akarnya belum bisa cari makan sendiri, sumber makannya dari kotiledon. Kemudian epikotil, yaitu ruas batang di atas daun yang akan tumbuh menjadi batang. Nanti ini akan tumbuh, daunnya keluar, nanti akan jadi batang terus tumbuh ke atas. Ini namanya epikotil ya. Sebab kita sekarang untuk lebih memahami tentang perkecambahan ini, kita saksikan video ini sebentar ya. Silakan. Ini media yang akan digunakan untuk menanam biji. Medianya, kemudian waktunya, disiapkan ini, disiapkan tempat untuk meletakkan bijinya nanti yang kita. Oke, bijinya diletakkan di sini.
dulu. Demikian ya, itu tadi perkecambahan. Kita lanjut lagi. Jadi tadi itu membedakan di pas waktu kecambah itu ada barengan, ada yang namanya pertumbuhan yang tadinya kecil jadi tinggi, tapi ada juga perkembangan, tadinya belum memiliki akar sudah memiliki akar, belum memiliki batang, kemudian tadinya belum memiliki daun memiliki daun, itu namanya perkembangan. Tapi kalau tadi akarnya berapa senti itu namanya pertumbuhan ya. Terus daunnya berapa buah, berapa jumlah daunnya, itu namanya pertumbuhan. Oke, siap. Kita lanjutkan ke macam perkecambahan. Tadi kan tumbuh ya dari video tadi. Yang pertama macam perkecambahan berdasarkan ini kotiledonnya nih tadi ya, kotiledonnya ini. Kalau kotiledonnya ketika cambah ini tumbuh, kotiledonnya tetap di bawah kayak ini kan, ini biji. Kemudian tumbuh radikulanya tadi, ini akar. Kemudian tumbuh plumulenya, ini talon batang dan daun. Ini batangnya naik ke atas, akarnya turun ke bawah, tapi kotiledonnya tetap aja di dalam tanah. Nah, yang seperti ini namanya epigeal. Perkecambahan seperti nama epigeal. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua namanya hipogeal. Bedanya hipogeal, nah kita lihat nih ya. Ini biji, kemudian tumbuh radikulanya, kemudian radikula tumbuh. Nah, ini dari radikula ini nanti kotiledonnya diangkat ke atas. Nah, ini keluar terangkat. Nah, kotiledonnya sekarang di atas tanah. Di atas tanah. Lah, kotiledonnya sekarang ini letaknya di batang di atas tanah. Nah, ini yang pertumbuhan seperti ini namanya hipogeal. Itu ya. Udah paham ya perbedaannya. Jadi epigeal itu kotiledonnya tetap di dalam tanah atau di bawah permukaan tanah, sedangkan hipogeal itu di atas permukaan tanah. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi untuk mempercepat waktu. Macam pertumbuhan. Waktu di kelas 11 dulu kan kita membicarakan macam-macam jaringan ya. Jaringan itu ada dua berdasarkan sifatnya. Yang selalu membelah namanya jaringan meristem, masih ingat? Kemudian jaringannya sudah tidak membelah namanya jaringan dewasa. Jaringan meristem itu dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Nah, yang jaringan meristem primer itu akan menyebabkan pertumbuhan primer. Jadi, jaringan pertumbuhan primer itu terjadi karena ada sel-sel pada jaringan meristem primer atau apikal melakukan pembelahan secara terus-menerus. Akibat aktivitas meristem primer atau apikal ini terjadilah pertumbuhan primer. Jaringan meristem primer ini terletak di ujung akar dan di ujung batang. Nah, akibat dari pertambahan atau pertumbuhan primer di ujung akar dan ujung batang, maka akan menyebabkan ukuran panjang akar dan batang bertambah. Inilah yang menyebabkan tumbuhan itu bertambah tinggi atau bertambah panjang. Gitu ya. Nah, sekarang contohnya pertumbuhan primer. Itu ada pembentukan lapisan epidermis, korteks, silim, primer, fluid primer, juga ambelur. Contohnya ini macam jaring tadi, jaring pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer di ini yang atas, ini di ujung batang, yang bawah ini di ujung akar. Kita bicarakan yang ujung batang dulu ya. Di atas sendiri ini ada daerah pembelahan. Ini ada meristem apikalnya. Meristem apikalnya itu teorinya itu ada dua titik tumbuh namanya titik tumbuh tunika dan korpus. Tunika itu akan tumbuh ke luar, sedangkan korpus tumbuh ke dalam. Nah, dua-duanya ini namanya meristem apikal tadi, itu meristem primer. Nah, ini akan di daerah ini selnya akan tumbuh membelah atau memperbanyak. Setelah itu di bawahnya ya itu kan dia kan tumbuh terus tambah ke atas sampai ke atas. Nah, yang ditinggalkan ke atas ini menjadi daerah pembentangan atau pembesaran sel-selnya nanti akan besar sampai seukuran dewasa. Setelah menjadi besar nanti daerah yang ditinggalkan itu akan menjadi daerah diferensiasi.
Diferensiasi daerah di mana sel-selnya sudah mengalami pembeda-beda menjadi calon jaringan dewasa. Ini kan jaringan dewasa di kelas 11 kan ada jaringan meristem, ada jaringan pengangkut, ada jaringan dasar, ada jaringan lama. Ini akan menjadi jaringan-jaringan tadi, ya. Setelah menjadi jaringan tadi, lah masuklah dia akan menjadi di bawahnya akan menjadi jaringan dewasa yang tadi itu jaringan epitel, jaringan pembuluh dan macam-macam ya. Nah, ini jadi pada pertumbuhan primer itu akan mengalami 4 daerah atau zona ya. Zona pembelahan atau daerah pembelahan, zona pembentangan atau pembesaran sel, kemudian zona atau daerah diferensiasi dan zona dewasa atau daerah jaringan dewasa. Yang bawah juga sama, untuk akar juga sama ya. Di sini ada pembelahan, ada pembentangan, ada diferensiasi, ada dewasa. Sama seperti yang pada batang. Oke. Kemudian pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu jaringan kambium ini disebabkan oleh meristem sekunder. Meristem sekunder itu kemarin kita di kelas 11 kan yaitu kambium atau jaringan kambium. Ini akan menyebabkan pertumbuhan sekunder. Sekunder ke samping sehingga akan menyebabkan batang pada tumbuhan itu, batang maupun akarnya akan menjadi besar. Kambium dapat membelah ke dua arah. Kalau ke arah luar menjadi kulit atau phloem, kulit kayu. Kalau dalam membentuk kayunya sendiri atau siling. Nah, ini contohnya gambarnya jaringan pertumbuhan sekunder. Ini kita ambil yang ini. Kalau ini kan yang atas ini jaringan apikal tadi ya. Kita masuk yang bawah ini supaya yang jelas ini. Nah, ini yang bagian dalam, ini yang warna biru, ini adalah jaringan silim ini ya, jaringan ini silim primer, yang luar ini phloem. Nah, yang putih ini adalah kambiumnya yang membelah arah nanti akan pertumbuhan sekunder gitu ya. Nah, saya kira itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita masuk sekarang untuk tugas pada pertemuan hari ini. Nanti ngerjakan tugas di file yang sudah saya siapkan ya. Kemudian pertanyaannya, tugasnya 1, jelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Sudah jelas tadi ya? Nah, silakan dibuat penjelasannya, perbedaannya apa pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, pada kecambah terdiri dari berapa bagian. Tadi udah ada gambarnya dan bagian-bagiannya adalah sebutkan bagian-bagian dan fungsinya. Kemudian yang ketiga, pada proses perkecambahan berdasarkan letak kotiledonya dibagi menjadi 2 macam tadi, sebut dan jelaskan. Oke, yang keempat terakhir, pada pertumbuhan-tumbuhan dibagi menjadi 2 macam. Ya, pertumbuhan primer dan sekunder. Jelaskan perbedaan kedua macam pertumbuhan tersebut. Bisa ya? Nah, oke. Sekarang jawab pertanyaan tersebut pada file yang telah saya siapkan. Nanti diunduh itu filenya, kemudian dijawab, selesai dikirim. Jangan lupa nama, nomor sama kelasnya diisi. Nanti karena udah saya download itu udah nggak ada namanya ya. Nanti saya buka baru ketahuan itu namanya siapa. Gitu ya. Nah, selamat bekerja. Selamat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa beribadah, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.